Pemirsa, dan saat ini sedang berlangsung retreat atau pembekalan kepada para menteri, wakil menteri dan juga kepala badan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk membahas lebih lanjut, ada pesan apa di balik pembekalan ini yang hingga saat ini masih berlangsung sampai dengan 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan. Kita akan bergabung dengan Prof. Lely Aryani yang merupakan pakar komunikasi politik. Bu Lely, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, semoga Bu Lely juga sehat dan semoga para menteri yang hari ini mengikuti pembekalan juga dalam keadaan sehat. Bu Lely, saya ingin meminta perspektif atau sudut pandang dari Anda. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya, pembekalan seperti ini, retreat seperti ini diikuti oleh semua para menteri kabinet, bahkan semua istilahnya itu kemarin naik pesawat, semua menteri jadi satu pesawat begitu. Itu saja sudah mungkin menjadi pemberitaan yang cukup menarik. Kemudian hari ini mereka mengikuti kegiatan seperti baris berbaris, gerak badan, pembekalan ini sangat militeristik sekali. Meskipun dari kantor Presiden menyatakan bahwa ini bukan militeristik, tapi ini adalah togetherness atau kebersamaan. Apa pesan yang Anda tangkap dari pembekalan kali ini, Bu Lely, di Magelang? Ya, pertama tentu saja ini menciptakan pola komunikasi politik tersendiri ala Pak Prabowo. Kalau kita lihat misalnya dari rekrutmen menteri lewat audisi, itu kan sudah dilakukan oleh Pak Jokowi di 2 periode kepemimpinannya. Tetapi yang tidak ada yaitu pembekalan di Hambalang, lalu kemudian dilanjutkan dengan giat di Akmil ini. Ini adalah pola yang merupakan pola baru yang dibuat oleh Pak Prabowo. Sehingga ada asumsi nih, Pak Prabowo apakah karena dia militer misalnya? Kayaknya enggak juga nih Iqbal, soalnya kan kita udah punya 3 presiden yang berasal dari militer ya. Ada Pak Harto, ada Pak SBY, ada Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini menciptakan pola komunikasi politik tersendiri dalam proses rekrutmen para pembantunya. Yang saya tangkap berkali-kali Pak Prabowo mengatakan yang paling dia butuhkan adalah kerjasama tim. Kerjasama tim itu kalau dalam teori interaksionis simbolik dikatakan dia merupakan gabungan dari beberapa pikiran, perasaan, dan tindakan yang mencoba disatukan dalam komponen kebersamaan. Jadi artinya yang ingin dilakukan oleh Pak Prabowo pesannya adalah kita ini melangkahnya bersama-sama. Jadi kalau di Akmil nanti ada baris berbaris, misalnya kalau semuanya disuruh belok kanan, 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kiri Iqbal. Jadi jangan kayak emak-emak yang bawa motor sennya kiri, beloknya kanan gitu loh, misalnya kan. Nah, dinamika ini yang mencoba dibangun dalam pembekalan kali ini, yang pesannya adalah bahwa harus kompak, harus mengerti. Dan pembekalan di Hambalang dengan di Akmil ini katanya berbeda. Kalau di Hambalang menampilkan para ahli dari luar negeri, kalau di Akmil ini katanya dari para menteri-menteri yang sudah punya pengalaman dalam memimpin kementeriannya. Entah itu mungkin nanti Ibu Sri Mulyani dan lain-lain dan sebagainya. Jadi pesannya jelas, ingin menyatukan hati, pikiran, pendapat, dan tindakan dalam pola-pola relasi di dalam birokrasi yang akan mereka pimpin. Apalagi ya dinamikanya kan banyak banget nih Iqbal, ada wakil menterinya ada 3, ada staf khusus, ada utusan khusus. Semuanya kalau misalnya di antara mereka itu pengen one man show misalnya, pengen menunjukkan jati dirinya ke Pak Prabowo, gua loh yang kerja ini dan itu, maka ini akan menjadi kekacauan dalam birokrasi. Mereka kan akan memimpin para ASN yang banyak yang sebenarnya pola komunikasi politik dan perilaku birokrasinya sudah terpola juga sebelumnya. Jadi mereka udah ajak gitu para ASN ini, mereka bisa kerja. Tapi kalau patronnya banyak, ini akan menjadi dilema. Karena itu maka disatukanlah pendapat. Kata-kata anti korupsi dan sebagainya ini harus didengungkan. Barangkali lewat pendisiplinan diri. Nah, pendisiplinan diri ini barangkali menurut Pak Prabowo karena dia punya rekam jejak tentang kedisiplinan yang pernah membangun jati dirinya gitu. Ya di Akmil ya beliau bernostalgia napak tilas di sini saya ditempa soal nilai kebangsaan, patriotis misalnya heroik dan sebagainya. Ya, ini yang membuat ini menarik ada gitu. nostalgia di situ. Ini juga yang ditunjukkan lagi-lagi statement dari Hasan Nasbi yang mengagetkan katanya adalah ketika para anggota kabinet tiba di lapangan, Presiden Prabowo Subianto ternyata menjadi orang pertama yang terlebih dahulu hadir di lapangan.
Jadi terbayang jika kita menjadi menteri, ternyata Pak Prabowo sudah ada di lapangan. Tapi kalau kita melihat rangkaiannya ya Bu ya, ini pembekalan sudah dilaksanakan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ada 2 hari bagi para menteri dan juga para wakil menteri. Diikuti dengan retreat yang seperti ini. Jadi yang diharapkan oleh Presiden Prabowo kepada sosok para menteri ini apa Bu? Harapannya Pak Prabowo kok sampai disuruh ikut pembekalan, kemudian retreat ala militer ini, apa harapannya Prabowo? Ya, barangkali Pak Prabowo juga membaca nih selama 5 tahun kepemimpinannya di kementerian yang berada di bawah komando Pak Jokowi, ada mekanisme atau ritme-ritme birokrasi yang tidak sesuai dengan pikiran, perasaan, dan tindakannya sendiri. Sehingga wah ini kurang disiplin nih nampaknya, ini ada motif begini, ada motif begitu, dan seterusnya. Jadi mungkin Pak Prabowo juga mencoba menarik kembali ya ingatannya, ini harus satu kata dan perbuatan. Kemarin aja baru 2 hari menteri dilantik sudah ada yang mencoba macam-macam gitu dengan persoalan kop surat ya. Nah ini menurut saya kan mencederai komitmen Pak Prabowo sendiri untuk tidak main-main dengan birokrasi. Seandainya kemarin tidak diteriakkan Prof Mahfud, maka fenomenanya akan berbeda nih Iqbal. Jadi barangkali itu adalah kerikil kecil yang di awal rekrutmen yang beliau lakukan sebelum bekerja sudah ada riak seperti itu, maka kedepannya tidak boleh ada lagi. Jadi disiplin diri sebagai menteri, sebagai orang yang ditunjuk untuk membuat kerja Pak Prabowo menjadi lebih ringan, jangan justru memberatkan. Nah, contoh ketika di sana Pak Prabowo hadir lebih dulu, menurut saya itu teguran juga nih bagi para menterinya. Kenapa presidennya lebih disiplin dari mereka? Harusnya mereka sudah lebih dulu hadir. Bukankah di tiap acara-acara seremonial kementerian misalnya, biasanya yang hadir lebih dulu kan menteri-menterinya, Betul. gitu, bukan presidennya. Ini sekali lagi Pak Prabowo ingin menunjukkan kenapa kalian belum juga disiplin. Ini saya sudah mulai nih dengan aturan seperti ini. Tapi sayang waktunya cuma 3 hari Iqbal. Mereka tuh harusnya ditempa dengan pretest sama post-test nih. Ada uji simulasi, anti korupsi dan sebagainya menurut saya. Ya nanti Tapi nggak kerja-kerja Bu, kalau ya. lebih dari 3 hari. Bu Lely, Benar. kemudian kalau ini kan kita lihat treatmentnya cukup menarik ya. Tadi yang diceritakan oleh rekan kami Syekh Al-Hadar bahwa selain mereka harus tinggal di tenda, meskipun tendanya berbeda dengan kita ya, istilahnya itu glamping dengan fasilitas yang lengkap dan kamar mandi dalam dan lain-lain. Tapi mereka misalnya makan bersama, menggunakan seragam yang sama, makanya juga nasi kotak. Nah apakah dari pembentukan karakter secara psikologis memang Pak Prabowo itu menginginkan para pembantunya ini memang lebih humble atau down to earth, artinya semua sama begitu? Iya, memang intinya kan biasanya kalau para pejabat itu kan minta dilayani ya Iqbal ya. Jadi mereka juga biasanya tempat duduknya pengen dibedakan karena panggung politik itu kan seringkali ditata maskulin. Jadi kalau duduk beda, makannya juga piring dan sebagainya. Mereka menjadi lebih Baik. Ada sedikit kendala komunikasi. Ya, kami akan mencoba kembali memperbaiki sambungan komunikasi dengan Bu Lely sambil kami tayangkan pemirsa gambar terkini di sebelah kiri layar kaca Anda adalah tenda yang digunakan oleh para menteri untuk menginap. Dan di sebelah kanan adalah situasi pada saat makan pagi tadi. Terlihat salah satu menteri dari Kabinet Merah Putih, Zulkifli Hasan, yang sedang bercengkrama dengan para menteri lain untuk segera melaksanakan agenda makan pagi bersama. Dan memang tadi ada informasi yang disampaikan oleh Kepala Presidential Communication Office atau PCO maksud kami Hasan Nasbi, yang menyebut bahwa para menteri sudah bangun sejak pukul 4 waktu Indonesia Barat di tenda masing-masing. Bu Lely sudah bisa mendengar kami dari studio? Tadi ada kendala komunikasi. Sudah. Iya, baik. Sudah bisa mendengar. Iya, Bu Lely, termasuk mereka di tenda itu sendiri, artinya yang biasanya selalu didampingi ajudan, asisten atau apalah itu, mereka harus semua sendiri. Silakan dilanjutkan Bu, jadi apakah memang ini yang diharapkan dari Presiden Prabowo supaya mereka grounding begitu? Iya, saya bilang tadi kan, ini Pak Prabowo seperti juga bernostalgia, napak tilas tentang pembentukan disiplin diri yang pernah dia terima. Kenapa Akmil pilihannya? Karena di sana ada nostalgia itu. Oh, saya ditempa nih tentang nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keprajuritan beliau barangkali ya, tentang sikap cinta tanah air dan lain-lain dan sebagainya di sana.
Jadi memang di sana kan tidak boleh dimanjakan sikap siapapun dia. Kalau ada pelatihan Lemhana saja itu, kalau mereka udah dibawa ke Lido, mau dia jenderal bintang 3 atau jenderal bintang 1 atau bukan jenderal, ketika mereka bersama itu berada dalam ruang yang sama. Makannya juga sudah diatur seperti juga di pesantren misalnya. Jadi pendisiplinan diri dimulai dari hal-hal kecil ini, pesannya adalah Anda bisa menerima setiap keadaan apapun itu demi bangsa dan negara. Intinya seperti itu. Jadi kalau Anda tidak boleh dimanjakan dengan status dan kedudukan yang Anda dimiliki. Kalaupun nanti bekal ini tidak membumi ketika mereka sudah posisi kerjanya sebagai menteri, itu dinamikanya akan berbeda ya Iqbal. Tapi harapannya itu nampaknya. Oke, Bu Leli, ini juga menjadi perhatian dari media asing ya. Tadi saya melihat ada Bloomberg, kemudian Business Times juga mengangkat soal pembekalan dan retreat yang dilakukan di Magelang pada hari ini. Ada mereka menggunakan kata galvanize atau penggemblengan dalam bahasa Indonesianya. Nah, dari penggemblengan ini, itu nanti kan akan diikuti dengan evaluasi. Memang masih lama ya, 100 hari. Nah, apakah ini juga mengarahkan ke sana, Bu Leli? Dari awal Prabowo menyebutkan atau memberikan warning yang cukup keras soal jika tidak setuju misalnya dengan program makan siang gratis, silakan keluar dari kabinet. Atau jika nanti korupsi dan lain-lain, silakan keluar dari kabinet. Apakah ini mengarah ke sana bahwa memang semua harus satu dalam di bawah komando Presiden Prabowo, dan karena nanti akan dievaluasi dalam 100 hari mendatang, jika tidak bisa memenuhi harapan bisa di-reshuffle atau digantikan begitu? Iya, harusnya ultimatum itu sejak awal sudah diberikan oleh Pak Prabowo. Karena itu ada pernyataan, jika tidak suka pada program makan siang gratis silakan keluar. Jadi artinya kan yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo itu adalah komitmen. Jadi penggemblengan yang dimaksudkan juga adalah bagian dari bagaimana komitmen itu bisa dimaknai secara sama. Persepsinya harus sama. Kalau dalam komunikasi politik kan pesan-pesan itu sendiri sebenarnya tidak punya makna ya Iqbal. Jadi penerima pesan lah yang menerjemahkan makna apa yang sampai kepadanya dari apa yang disampaikan oleh komunikator politik. Komunikator politik utamanya adalah Pak Prabowo sebagai presiden yang notabene adalah patronnya mereka semuanya itu. Jadi kalau tindakan Pak Prabowo adalah A, maka mereka harus A. Demikian juga ketika B, mereka juga harus ikut B. Jangan mereka punya visi dan misi sendiri, karena yang ada itu adalah visi dan misi presiden. Berkali-kali itu Pak Prabowo tekankan juga. Jadi mereka digembleng dalam hal komitmen politiknya, dalam hal disiplin dirinya, dalam hal nilai-nilai kebangsaannya. Termasuk mereka tidak boleh cengeng sebagai menteri yang minta dilayani, tadi komitmennya gitu ya Iqbal. Mereka itu harus memberikan dirinya, mewakafkan dirinya untuk melayani, intinya seperti itu. Kalau mereka tidak bisa seperti itu, ya itu evaluasi memang harus dilakukan. Kemarin saya dengar katanya akan dilakukan 6 bulan, terlalu lama itu. 100 hari itu udah pas. Banyak sekali dari hampir 300 juta rakyat Indonesia ini yang bisa menggantikan mereka kalau mereka bermain-main dengan komitmen ini. Iqbal juga bisa kayaknya. Bu Leli, ini kan sambil kami tayangkan ya, yang menarik ada tagline satu visi langsung aksi begitu. Nah itu akan artinya harusnya tidak menunggu lama lagi. Tapi yang menarik dari pembekalan itu kan ada beberapa tema yang kalau kita tarik benang merahnya itu seakan-akan tuh memang ditekankan terus-menerus, ditanamkan ke mindset para menteri ini, yaitu adalah anti korupsi. Nah, apakah itu artinya memang ini tuh pesan dari Pak Prabowo, jangan macam-macam kalau berada di bawah saya sebagai pembantu, sebagai menteri, jangan ada korupsi atau nanti akan ada tindak lanjut atau follow up yang mungkin sanksi disiplin seperti itu? Iya, karena kan korupsi itu sendiri sebenarnya lebih jahat dari kejahatan terorisme. Dia menyengsarakan banyak orang, menyengsarakan rakyat. Betapa hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh rakyat itu kemudian mereka selewengkan. Nah, kemarin saya bilang dalam bentuk birokrasi, kemarin naga-naganya ada menteri yang menggunakan kop surat secara salah. Sebenarnya itu bagian dari korupsi loh Iqbal. Nah, untung Prof Mahfud saya bilang yang membuka fenomena itu sehingga kita semuanya menjadi tahu. Dan kalau seandainya tidak dibuka kemarin itu kan akhirnya anggaran negara bisa digunakan untuk kegiatan itu. Apakah itu bukan bagian dari korupsi? Menurut saya bagian dari korupsi. Nah, hal-hal semacam inilah yang memang harus ditekankan kepada mereka semuanya. Jadi mereka itu seperti mendapat kekuasaan secara gratis. Latar belakang mereka tidak sama. Nah, komitmen mereka juga pasti tidak sama karena mereka latar belakangnya dari partai politik, ada artis, ada agamawan, ada politisi, ada profesional, dan tidak semudah yang
yang mereka dapatkan itu bagi kelompok-kelompok lain. Kita aja guru pengen dapat sertifikasi harus tes, ada tes psikologi, ada tes segala macam. Mereka nggak ada tes tetek bengek loh. Nggak ada yang mereka ikuti kecuali ya partai politik menitipkan, Pak Prabowo suka, deal, ditanya mau apa enggak, ya udah mereka jadi menteri, mereka jadi utusan usus, jadi staf usus. Nah harusnya dengan kemudahan mendapatkan kekuasaan semacam itu, komitmennya yang harus jelas, pendisiplinan diri, jangan karena mudah mendapatkan kekuasaan, mudah juga nanti untuk melakukan segala tindakan yang malpraktik istilahnya dalam birokrasi, korupsi kah, penyelewengan moral kah, dan lain-lain dan sebagainya. Menurut saya Indonesia harus dibenahi, apalagi pidato Pak Prabowo di hadapan MPR itu kan seperti otokritik Iya. bagi Pak Prabowo yang mengatakan kita jangan berpuas dengan angka-angka statistik. Kita jangan puas diterima di negara G20. Kemiskinan terlalu besar, anak-anak yang tidak sekolah masih terlalu banyak, sekolah yang tidak berfungsi juga masih banyak dan seterusnya. Nah, karena Oke. itu dengan berbagai Baik. problem itu Pak Prabowo sudah menganggarkan anggaran yang begitu besar ya untuk digelontorkan. Makan siang gratis, renovasi Baik. sekolah yang 21.000 dan seterusnya. Ini adalah potensi atau celah yang bisa dikorupsi loh Iqbal. Jadi kalau Oke, mereka jadi itu yang main-main dengan ditegaskan berulang-ulang komitmennya, ya. maka itu bisa Jangan bermasalah macam-macam ya. begitu ya Bu Leli ya. Baik, nanti Iya. kita akan kembali usai jeda. Saya ingin memastikan dulu apakah nanti kita masih ada waktu. Oh baik, sepertinya waktu sudah habis dengan Bu Leli. Bu Leli terima kasih ya sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV. Nanti kita akan bahas soal ini di kesempatan selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.